ada Mbak Oti. Saya bingung nih nyebutin nih, ketua umum banyak, umum aja bebas aja. Ketua umum banyak, ketua umum di Kanot Undip, di IPA sebagai sekum, ketua umum lagi di mana sih? Banyak banget ya. Banyakan ini nyebutinnya bingung. Ketua dia di pemilihan sebagai juga pemilik OHA tadi. OHA tadi sempat ya. Geras TV hadir, nanti tunggu tayangan menariknya. Ternyata OHA Group, iya OHA Group, ada kafe, ada butik, ada dapur. Nah, Boti, dalam rangka apa nih? Ini kan menjalin silaturahmi dengan para sahabat menjelang akhir tahun, di penghujung tahun dengan, tapi yang menariknya kenapa busananya merah dan hijau? Pertama, dalam rangka apa dulu? Ya, tentu kita kan sudah 3 tahun ya. Dulu terakhir di sini juga pembakasannya emang Ibu Tintin ya kan. Terutama kita sebetulnya adalah karena kerinduan. Karena kerinduan kita dengan teman-teman juga pada waktu meninggalnya suami dari Ibu Tintin, kita nggak sempat berkumpul, dan mudah-mudahan nanti di tahlilan yang akan diadakan 20 Januari kita bisa hadir semua. Di sini intinya ya semua persahabatan kita dari hati ya, karena dari hati. Semuanya baik itu hijau, itu hitam, itu merah, semuanya sahabat kita. Kita terima diri kita dan teman-teman apa adanya. Ya masalah hati itu gimana ya? Apapun mereka atau apapun saya, mereka akan menerima dengan sukacita dan dengan penuh persahabatan. Berarti sebenarnya warna itu tidak mempengaruhi. Tapi warna kan identik antara warna itu kan ya satu kan, ya orang tahu lah merah itu apa, hijau itu apa. Kalau berhubungan dengan organisasi itu gimana? Ya memang itu adalah perbedaan. Tapi warna New Year, warna Natal kan biasanya juga cenderung di warna merah dan hijau. Ada yang suka merah, ada yang suka hijau. Ini ada juga yang pakai hitam. Saya juga pakai marun. Semuanya nggak mempermasalahkan tentang warna. Makanya apapun perbedaan kita tetap bersahabat sepanjang usia. Saya sedikit terkait dengan refleksi nih Mbak 2021, bagaimana pandangan Mbak di perjalanan 2021 ini? Tentang 2021 ya, ekonomi atau apa nih? Pandangan saya ya, ini kita bekerja. Alhamdulillah kita bekerja sampai hari ini masih full pekerjaan. Besok pun masih full. Hari Jumat pun masih full. Jadi alhamdulillah berarti kan ekonomi membaik. Di mana pajak-pajak harus kita store pada bulan Desember ini, dan transaksi alhamdulillah juga ada ya. Jadinya kita memprediksi bahwa Januari 2022 semuanya akan membaik meskipun ada virus dengan baru ya, yang kita sudah varian baru, juga sudah ada beberapa era digital yang makin canggih, metaverse ya. Kita mesti banyak belajar dari situ, apa yang ke depan akan menjadi fokus. Kita juga harus mempelajarinya. Jadi ada optimis di 2022. Saya sangat optimis karena kita lihat di akhir tahun ini pekerjaan notaris dan PPAT kayaknya sudah kembali seperti semula sebelum PPKM. Nah, kalau dari kacamata Bautin selama 2021 melihat jalannya organisasi ini dan itu seperti apa? Saya boleh bilang yang sebenarnya atau nggak sebenarnya ya? Kalau yang sebenarnya kita ada di satu badan, di tingkat Pengwil, Pengda harmonis. Tapi di tingkat PP saya belum melihat keharmonisan tersebut. Bahkan ulang tahun IPAT pun dari NI belum memberi ucapan ya. Saya sangat berharap sih hal itu seperti kita contoh di daerah-daerah maupun di
tingkat Pengda maupun Pengwil, seperti Pengwil DKI itu kan akrab ya, nggak ada perbedaan antara ini dan IPAT. Mudah-mudahan ke depannya kita makin dewasa, makin bisa bersatu dan menyadari bahwa satu badan kita ini adalah notaris dan PPAP. Nah, kalau sebagai anggota menjadi apa, kedepannya harus bagaimana di tahun 2022? Sebelum kita Maksudnya gimana? kalau sebagai anggota UNI, anggota kan sebagai UNI kan sebagai anggota mbak. Iya. Kalau di IPA kan sebagai sekretaris umum. Iya. Nah, sekarang sebagai anggota melihat ISI Iya. di 2021 dan harapan kita di 2022. Ya, ya saya mengharap ada perubahan lah. Tentunya sangat-sangat saya ingin perubahan. Saya ingin organisasi itu melindungi anggota, semuanya ada apa namanya bersinergi. Nggak bagus juga selalu apa namanya bersiteru, terus mencari kelemahan, saling menggugat, menambah pekerjaan sehingga kita tidak fokus pada pekerjaan kita atau yang harusnya kita perjuangkan. Jadi kedepannya mudah-mudahan ketua umum yang nanti terpilih adalah yang amanah, yang apa namanya yang bijaksana dalam menyikapi semua perbedaan-perbedaan sehingga ada kebersamaan. Jadi anggota-anggota itu nggak bingung gitu. Saya nggak suka ada geng-geng itu, saya nggak suka. Hari ini bisa menggabungkan dua warna merah dan hijau gitu. Iya, seperti itu. Inilah kebijaksanaan. Kita tuh nggak boleh melupakan dari para apa ya, yang kita tuakan, yang sesepuh-sesepuh kita. Harus banyak mendengar nasihat-nasihat karena tentang ilmu kita bisa cari, kita bisa baca buku. Tapi kalau tentang pengalaman hidup, tentang berapa generasi beliau-beliau ini sudah melampaui, itu harus banyak kita dengarkan pengalaman-pengalamannya. Kalau untuk kedepannya, untuk IPAT sendiri kan gue sebagai sekun. IPAT di 2021 seperti apa? Harapan di 2022 sebagai sekun? Ya. Selama ini sudah hampir 6 bulan kita berjalan ya, 6 bulan lebih. Saya sudah sangat puas ya sebenarnya dengan kinerja teman-teman yang tidak pernah lelah. Satu pekerjaan belum selesai sudah ada apa namanya pekerjaan baru yang harus kita laksanakan. Jadi nggak pernah berhenti gitu untuk apa namanya. Jadi kita hampir nggak pernah memikirkan hal lain. Bagaimana kita hanya mikirnya bagaimana bekerja dan mensukseskan program-program kerja kita. Karena itu bagian dari amal ibadah kita juga. Kita kan nggak digaji dari organisasi, nggak ada hitungan uang di situ. Taunya kita hanya bekerja, memberi manfaat untuk anggota yang terbaik. Memang tidak mudah. Ada yang kita sudah bekerja secara maksimal, tetap memandangnya secara negatif. Tapi ya sudah, itu bagian dari apa ya bentuk pengorbanan kita untuk organisasi. Tuh lihat. Ibu kita aja sampai melayani saya yang umurnya masih, iya, apa nggak malu ya. Kalau saya sih sendirinya kita kalau nggak mendengarkan ibu-ibu yang sudah begitu banyak pengalaman, kalau kita dikoreksi ya kita harus terima. Mungkin memang kita belum baik dan harus memperbaiki diri. Beliau aja sampai mau melayani seperti ini. Nggak gengsi. Padahal nothing lah untuk saya kan. Saya ini apa gitu kan. Beliau kan sudah begitu banyak dan sebentar lagi beliau pensiun di bulan April. Begitu banyak pengalamannya. Sindikasi, korporat, apapun akte yang tinggi-tinggi sudah beliau handle. Tapi beliau masih melayani saya seperti ini. Yang menarik, di 2022 itu ada dua momen penting yang bisa diangkat saja. Pertama itu, kalau tidak salah yang itu akan dilaksanakan di Kongres luar biasa DPR. Dan yang menariknya lagi, IPAT akan menggelar rapat nasional dengan beliau. Isunya itu akan digandeng. Kita sejauh mana kita sebagai pengurus PP mencoba seperti hari inilah bisa menggabungkan dua warna hijau dan merah. Iya, itu memang harus ada pencetus ya. Di sini ada pencetus ya, siapa? Bunda Tintin gitu. Mereka menggabungkan saya dengan Om Kum, dengan Beli Nyoman dan Ibu Kak Foni. Semuanya kan ada banyak perbedaan, tapi kita bisa duduk bersama karena kita memainkan dengan hati. Begitu juga IPAT ya. IPAT tuh menurut saya
sudah apa ya, sudah down to earth, sudah mau membuat di PKU kalau bisa kita sama-sama yuk, kalau bisa acara Natal sama-sama, yang nggak mau bersatu itu siapa gitu. Kita sudah mencoba, tapi kalau yang apa namanya, hal tersebut menjadi perbedaan, saya rasa harus ada yang tinggi agak direndahkan, yang rendah agak ditinggikan, jadi timbul kebersamaan sehingga anggota itu bisa bersatu. Jadi baik itu acara Natal, Lebaran atau Rakernas, kalau bisa jadi satu kan bagus. Ya kan, toh di DKI sendiri gedungnya bisa satu, gedung ini IPAT kan. Kenapa nggak yang di pusat pun bisa nanti, mungkin bisa nanti bersatu. Itu mudah-mudahan nanti keinginan kita bisa bisa apa namanya terjadi, menjadi kenyataan lah di kepemimpinan yang akan datang. Kedepan ini kan kalau melihat dari kepemimpinan kan masih panjang perjalanan. Lalu dari sana sekarang 6 bulanan atau 6 Iya. bulan. Sedangkan ini akan terjadi pemilihan. Berarti ada keinginan nggak dari PP terhadap sosok INI 1 datang? Tentulah, karena di dalam PP ini kan anggotanya sama, anggotanya itu anggotanya kan satu orang tuh sama, di dalam diri kita ada notaris, ada PPAT, ya kan. Jadi kalau suruh apa namanya, kita berpisah juga nggak bisa, di diri kita ini sama tapi kita suruh beda-beda. Makanya yang di daerah bisa melebur, kenapa yang di pusat tidak bisa melebur? Itu kan berarti kan ada sesuatu yang salah. Harusnya bukan hanya dari saya ya, bahkan di kepemerintahan sendiri agak suka mempertanyakan kenapa sih nggak bisa gitu. Dan stakeholder juga sudah banyak menanyakan seperti itu kan, yang malu siapa? Rasanya kalau dia pernah berjalan bareng di antara ini dan Pak ulang tahun bersama, sama-sama merayakan hadis keduanya. Berarti apakah ke depan Mbak Uti siap melakukan keduanya? Insya Allah, tapi kan kita punya sesuatu apa ya, harus ada sesuatu yang kita pertahankan kalau itu memang prinsipil, ya kan. Kalau nggak ada prinsipilnya terus kita berpecah belah tuh bingung orang yang di bawah, nanti anggota pun bingung. Jadi dan dari kepemerintahan pun apa sih sebenarnya yang diinikan gitu, yang salah ini siapa Kalau gitu. ada keinginan dari anggota siap Mbak? Maksudnya? Keinginan anggota untuk menggabungkan Andra dan ini dan Betul. Pak, kan harus ada penghubung nih. Iya, saya tuh Kalau minta jadi sebuah mediator, kayak pengadilan itu mediator yang bersertifikat menyatukan dua perbedaan bisa bagaimana? saya di selama ini untuk teman-teman yang apa namanya, yang bersama dengan saya tidak bermasalah tentang apa namanya penggabungan ini, karena memang tujuannya kan sama. Malah mereka bingung kalau terjadi gugat-gugatan, kalau terjadi perseteruan, mau ulang tahun aja nggak mau ngucapin kayak gitu-gitu kan, apa ya, childish ya menurut saya ya. Apa sih yang dicari, apa ada sesuatu yang membuat menjadi lebih tinggi apa namanya sesuatu sehingga sampai tidak mau memberi ucapan kayak gini. Hal seperti ini saya harapkan di kepemimpinan selanjutnya tidak terjadi lagi. Kalau langsung dari pemirsa nih, kalau Mbak Oti dicalonkan bersedia tidak? Pemirsa yang nanya Mbak saya menyampaikan aja. Kita lihat nanti dalam perkembangannya. Ibarat maksud ini kalau nggak salah jembatani antara ini dan IPAT. Pastilah itu tujuan hidup saya tentunya. Emang dipikir nggak capek kita menjadi anggota ngelihat orang satu kanan satu ke kiri, ya kan, kebijakannya kanan satu kiri, nggak ada kebersamaan. Capek, anggota juga capek lihatnya. Saya sebagai anggota juga capek. Apa sih yang sebenarnya yang dipermasalahkan? Kan nggak hal yang prinsip, kecuali ada sesuatu yang prinsip sehingga membuat ada menjadi terpecah. Ini kan nggak ada yang prinsip.
Pastilah, pasti. Sekarang anggota itu sudah mulai pintar, sudah mulai cerdas. Dia tidak bisa lagi menjadi suatu kekuatan yang otoriter, misalnya seperti itu. Mereka sudah berpikir dan mencerna siapa yang baik, siapa yang nggak baik, siapa yang kinerjanya baik, siapa yang hanya program-program saja, tidak ada eksekusinya. Terakhir, sebagai closing statement, apa yang sudah dicapai oleh BNI saat ini 2022, harapan seperti apa? Apa yang sudah dicapai oleh PP4 saat ini, kemudian harapannya di 2022? Kalau harapan pasti yang terbaik ya. Kalau ya, saya IPAT dulu ya, karena saya ada di IPAT. Pakai sekung boleh. Kalau IPAT dari kita mulai dilantik itu sudah banyak program-program, baik itu bidang sosial, baik itu bidang pendidikan, pelatihan, dan juga untuk teman-teman yang bermasalah. Hampir tiap hari itu ada aja laporan-laporan teman-teman yang bermasalah. Itu menjadi pemikiran kita. Apa sih guna kita organisasi? Kan kita bertanya ya, guna kita organisasi apa? Manfaat nggak buat anggota? Tentu kan itu. Ya tentunya kita ingin profesi kita itu dilindungi, adanya kebersamaan dari pengurus-pengurus untuk membela kita sehingga kita anggota mempunyai manfaat untuk bergabung di organisasi tersebut. Tidak hanya kewajiban-kewajiban saja, tapi hak-hak kita juga dilindungi. 2022 masih banyak lagi program-program yang belum bisa dilaksanakan karena terhambat oleh PPKM. Mudah-mudahan 2022 ini semua virus-virus sudah hilang sehingga kita secara tidak hanya online offline pun kita bisa berjalan dengan baik. Apalagi era digital ini makin kenceng. Kalau kita tidak membenahi diri, kita akan tertinggal. Satu lagi yang belum dijawab, kalau dari sisi 2021 seperti apa, 2022 harapannya seperti apa? Ya, kalau saya lebih ingin program-program INI itu yang down to earth saja, yang betul-betul menyentuh anggota, ya kan. Terus janganlah ada perseteruan itu diperuncing, tapi harus semuanya itu didamaikan. Jangan kebiasaan membentuk geng. Meskipun saya di IPAT, saya tidak setuju siapapun untuk membuat geng sana geng sini, itu saya nggak suka. Iya, itu gang namanya. Iya. Buat jalan tembus, itu gang. Kita bersatu aja gitu loh. Semua profesi SK-nya sama, SK notaris muda sama SK notaris tua kan sama aja kekuatannya kan dari aktif. Oke, terus sebelum menarik ini kalau bincang dengan calon ketua umum itu pasti akan selalu menjadi menarik dan nggak ada habisnya untuk ditanya. Kamu emang seneng kayak gitu. Seneng kulik-kulik ya. Jadi kita tunggu saja dan crossover ada beberapa pernyataan yang mungkin bisa digarisbawahi. Kesediaan Bawati untuk menjadi penjembatan. Ini sahabat-sahabat saya semua loh. Merah dan hijau di tahun 2022. Terlebih lagi tahun 2022 mendatang ada dua momen penting. Satu, Kongres luar biasa dan rapat kerja nasional. Insya Allah, mudah-mudahan kalau didukung oleh anggota dapat dilakukan secara bersama. Bukan begitu, Mbak Oti? Amin. Bukan begitu? Amin. Bukan begitu? Loh, ya kan amin berarti bukan begitu pertanyaannya. Oh, jadi amin. Jadi harus bergabung lah, buat apa berseteru? Berarti diaminkan untuk menjadi penjembatan menggabungkan merah dan hijau. Kita tunggu di tahun 2022. Oke, crossover kita akan coba keliling dulu nih sampai